Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmaninya maupun rohaninya ya. Jangan ada yang lagi gundah gelisah atau galau merana hatinya ya. Semuanya harus semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran SKI atau Siroh atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar seperti biasanya ya. Kalau kita di sekolah doa sebelum belajar atau mengucapkan lafaz basmalah. Nah, tapi sekarang kita baca doa sebelum belajar seperti biasa. Angkat tangannya semua, kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hubba. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga semua ilmu yang Umi sampaikan pada hari ini bisa menyerap dengan baik ya dalam pikiran kalian. Oke. Nah, untuk bab pertama ini kita mempelajari tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, bisa dilihat itu, bisa dibaca di halaman 2. Utsman bin Affan merupakan salah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dikenal sebagai tokoh kaum Quraisy yang sangat disegani. Beliau berkepribadian lemah lembut, dermawan, santun, dan jujur. Nah, ini untuk yang pertama ini kita belajar poin A, yaitu silsilah kepribadian dan perjuangan Utsman bin Affan. Yang pertama, silsilah Utsman bin Affan. Bisa dibaca, Utsman bin Affan itu merupakan khalifah ketiga pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Jadi yang pertama Rasulullah SAW, terus Rasulullah wafat diganti dengan Khalifah Umar bin Khattab, dan sekarang Utsman bin Affan. Sekarang maksudnya yang ketiga Utsman bin Affan yang sekarang kita pelajarin maksudnya. Terus nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Panjang ya. Garis keturunannya bertemu dengan nasab atau silsilah Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah tahun 578 Masehi. Utsman bin Affan dilahirkan di Mekah tahun 578 Masehi. 6 tahun setelah penyerangan pasukan gajah tentara Abraha ke Ka'bah. Dengan demikian usianya 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nah, ibu Utsman bin Affan itu bernama Urwah binti Al-Baidak binti Abdul Muthalib binti Hashim binti Abdul Manaf. Panjang ya. Silsilah ini bertemu dengan garis keturunan lagi pada Abdul Muthalib. Dengan demikian, ibu Utsman mempunyai keturunan darah dari Bani Hashim, yaitu keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Utsman juga merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW karena dia menikahi salah satu putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Namun Ruqayyah meninggal saat Rasulullah sedang bertarung di perang yang besar, perang Badar. Nah, lihat di sini nanti Umi kasih fotonya silsilah Utsman bin Affan. Yang pertama itu Qusay, Abdul Manaf, terus ke Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, Muhammad SAW. Yang sebelahnya Abdul Syam, Umayyah, Abil As, Affan, Utsman. Ini silsilahnya ya, bisa dipahami. Yang kedua, lanjut masih poin A bagian kedua, kepribadian Utsman bin Affan.
Di sini ada menceritakan dia sejak kecil ya. Sejak kecil Utsman bin Affan itu terkenal dengan baik budi pekertinya yang luhur. Ia juga berakhlak mulia dan bijak dalam mengambil atau membuat keputusan. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq ketika dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mendengar Utsman bin Affan masuk Islam, pamannya Hakam bin Umayyah memanggilnya dan memerintahkan Utsman keluar dari Bani Umayyah. Pamannya memerintahkan Utsman keluar dari agama Islam, namun Utsman bin Affan menolak, sehingga pamannya murka dan menyiksa Utsman dengan diikat atau diborgol atau itu kalau zaman dulu tuh dipasung dan dipukuli. Terus namun Utsman tetap teguh dengan pendiriannya dan ia mengatakan, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama ini selama-lamanya, agama Islam ya. Pamannya yang tidak berdaya kemudian membebaskannya. Ketika itu Utsman usianya 36 tahun, yaitu pada tahun 612 Masehi. Utsman bin Affan sudah dikenal sebagai orang yang kaya raya dan dermawan. Sejak memeluk agama Islam, di sini juga ia dikenal sebagai orang yang lemah lembut. Selain dia dermawan, kaya raya, lemah lembut, juga santun dan jujur ya. Sebagaimana ayahnya, Utsman pandai dan ahli dalam bidang berdagang. Sejak kecil Utsman telah dididik berdagang. Utsman terbiasa mengarungi padang pasir, membawa khalifah dengan unta-unta yang penuh barang dagangan. Lanjut, ketekunan dan keahliannya dalam berdagang menjadikan Utsman adalah seorang yang terkaya di kalangan kabilah Quraisy. Nah, boleh ditiru ini ya. Kenapa dia kaya tadi? Karena dia tekun, rajin, ulet, jujur. Nah, itu kunci keberhasilan seorang Utsman bin Affan. Karena rajin tadi ya. Sebagai anak keturunan bangsawan yang kaya, selain dididik cara berdagang yang baik, Utsman itu juga mendapat didikan budi pekerti yang mulia oleh kedua orang tuanya. Setelah menginjak dewasa, Utsman menjadi saudagar yang kaya raya, berbudi yang luhur, terus bersikap jujur juga, teguh hati, nggak sombong. Nah, dengan pribadi itu, Utsman termasuk orang yang mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Quraisy. Utsman itu selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang bermoral rendah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Quraisy saat itu. Di sini dicontohkan seperti pesta pora, mabuk-mabukan, terus berjudi, dan lain sebagainya. Dalam hal kepercayaan, Utsman tidak pernah menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk kafir Quraisy pada umumnya. Jadi di sana penduduk kafir Quraisy pada umumnya itu menyembah berhala atau patung yang dibuat oleh mereka sendiri yang dijadikan mereka Tuhan. Dan Utsman tidak pernah mengikuti kebiasaan itu. Ini pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq mengajak Utsman bin Affan untuk bicara secara rahasia tentang lahirnya seorang nabi. Nabi tersebut akan membawa ajaran-ajaran yang mulia. Tanpa pikir panjang, Utsman bin Affan segera masuk Islam. Ketika kaum Quraisy semakin gencar menganiaya umat Islam, Utsman bersama istrinya Ruqayyah yang tadi putri Rasulullah tadi, dua kali ikut berhijrah ke Abesina yang sekarang itu dikenal sebagai kota Ethiopia. Sewaktu umat Islam pindah ke Yathrib yang sekarang Madinah. Nah, keduanya bersama sebagian rombongan berangkat dari Ethiopia tadi langsung ke Madinah. Bisa dilihat itu petanya. Jadi ini adalah Yathrib. Yathrib tadi Madinah, dan Abesina ini adalah Ethiopia, ini adalah Mekah. Jadi dia hijrah dari sini, dari Abesina tadi ke Madinah. Keduanya itu bawa rombongan berangkat ya. Berarti dia ini menyeberangi Laut Merah dengan
dengan menggunakan kapal yang pasti. Selanjutnya, perjuangan Utsman bin Affan. Bagian ketiga, poin A bagian ketiga, perjuangan Utsman bin Affan. Perjuangan Utsman bin Affan dalam dakwanya sangat gigih. Gigih berarti sangat semangat. Ia membela Nabi Muhammad SAW dan kaum tertindas. Di samping perjuangan berupa tenaga dan pikiran, ia juga menyumbangkan banyak dana untuk menumpas kejahatan kaum kafir. Nah, ia rajin berdakwah, terutama mengajak keluarga dekatnya. Ia berhasil mengajak beberapa anggota keluarganya, yaitu ibunya, saudaranya Aminah binti Affan, dan kerabatnya kaum Ummu Kalsum binti Uqbah untuk masuk agama Islam. Adapun saudara-saudaranya yang lain baru masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi. Hal yang paling menonjol dalam perjuangan Utsman bin Affan adalah mengenai kedermawanannya ketika Nabi Muhammad SAW kekurangan dana dalam perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi melawan pasukan Romawi Timur atau dulu disebut Bizantium. Nah, Utsman bin Affan turut menyumbang. Ia menanggung sepertiga dan keseluruhan biaya perang dengan menyertakan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda atau senilai dengan uang 100 dinar atau 10.000 dirham. Berapa itu? Banyak ya. Suatu saat pemerintahan Abu Bakar terancam kelaparan karena kekeringan dan tanaman gandum diserang hama. Waktu itu persediaan pangan penduduk juga sangat terbatas. Utsman bin Affan itu membawa 1000 ekor unta bermuatan gandum dan bahan makanan dari negeri Syam untuk disumbangkan kepada rakyat. Masya Allah ya, dia nggak tanggung-tanggung dalam bersedekah gitu ya. Patut dicontoh ini Utsman ini. Di perjalanan, Utsman bin Affan bertemu beberapa saudagar Madinah yang menawarkan barang-barangnya dengan harga yang tinggi. Mereka sanggup memberikan keuntungan sampai 50% dari harga pokok. Wow. Utsman bin Affan menolak tawaran mereka. Kemudian ia menyumbangkan seluruh gandum dan bahan makanan yang dibawa pada para khalifah untuk rakyat yang terancam kelaparan di Hijaz. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Oke, untuk anak-anak Umi sekalian bisa kembali dibaca-baca lagi sambil belajar mengenai Utsman bin Affan. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, cukup sampai sini dulu. Nanti untuk soal kuis atau PR-nya nggak ada dulu ya hari ini karena Utsman bin Affan-nya belum selesai ya. Tapi karena waktunya udah habis, kita stopkan dulu. Semoga kalian mengerti sama penjelasan hari ini. Sebelum kita menutup, ucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.